Jadi buat cowok-cowok, kalau kalian mau bikin cewek sange, masih ada tagnya 6.500.000 harganya John. Mercy gua, gak penting sebenarnya. Kenapa gua harus beli Mercy ya kan? Yo, what up Royal people, back and with me Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Coba di KR TV. Terima kasih buat Royal people udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten baru John. Segmen baru namanya adalah 50-50. Edisi pertama pasti ya gue akan share tentang gue dulu ya. Nanti baru kita akan kolaborasi dengan beberapa artis atau beberapa teman-teman gue yang seru-seru lainnya. Jadi kontennya adalah namanya 50-50. Di sini gue pengen ngebagi antara 5 benda yang paling penting di hidup lo dan 5 benda nggak penting di hidup lo. Oke, kita mulai dari yang terpenting dulu di hidup gue ya. Benda pertama adalah my phone. Actually, I wanna put Bible on the list, but lu pasti pada ngomong I'm fucking hypocrite ya kalau gua taruh Bible di list terpenting dalam hidup gua. Tapi gak apa-apa lah, gua taruh yang paling penting di hidup gua pertama adalah handphone. Karena di dalam handphone udah ada semuanya. Smartphone, udah ada Alkitab, udah ada alat komunikasi gua. Ini juga menurut gua kamus gua yang paling penting, karena kalau gua nggak tahu apa-apa tinggal googling aja. Kenapa gua punya 2 handphone ya John? Sebetulnya awalnya handphone gua 1. Terus yang handphone gue pertama lagi ada gue iPhone 10. iPhone 10 gue itu udah full banget memorinya. Jadi gue beli iPhone 12. Jadi iPhone 10-nya gue taruh buat admin bisnis gue. Jadi data-data di iPhone 10 gue pindahin ke iPhone 12. Nah ini iPhone 11-nya udah gue beli waktu gue punya iPhone 10 ya. Niatnya sih awalnya yang iPhone 11 ini gue pengen taruh buat apa namanya ya, teman-teman bisnis. Aduh anjing. Niat awalnya sih iPhone 11 ini pengen buat bisnis doang John. Jadi buat kerjaan, buat orang yang nanya job atau yang apapun berbau kerjaan, gue taruh di iPhone 11. Sama orang-orang baru di hidup gue taruh di iPhone 11. Di iPhone 12 nih kayak orang-orang yang udah deket sama gue, keluarga gue, terus bisnis partner yang udah lama gitu kan, atau mungkin saudara-saudara ya, pokoknya yang berbau yang deket-deket gue taruh di iPhone 12. Dompet nih sangat penting, biarpun sekarang ada uang digital, tapi nggak tahu kenapa kalau nggak ada dompet nih gue serasa hidup gue hampa ya John. Ini benda terpenting di hidup gue. Selalu siapin cash karena kadang-kadang kita nggak tahu di jalan penting cash. Banyak orang sekarang udah nggak pernah ada lagi cash di dompetnya, tapi menurut gue itu masih penting banget John. Kadang-kadang lu butuh banget cash kayak bayar parkir atau apapun itulah yang duit-duit kecil lu butuh banget, apalagi kayak kartu-kartu gitu, kartu ATM, KTP, terus SIM selalu bawa standby, STNK semua ada di sini. Jadi dompet gue ini rada-rada tebel ya. Dan kalau gue nggak bawa dompet berarti gue kayak kehilangan setengah hidup gue John. Karena STNK di sini semua tuh, mobil gue, motor gue ada di sini. Ketebelan sih, jadi kayak apa ya? Makanya gue nggak pernah naruh dompet gue tuh di pantat belakang tuh, di kantong celana belakang nggak pernah gue. Barang terpenting di hidup gue adalah tas. Karena barang yang 1, barang yang 2 terpenting di hidup gue, semuanya gue taruh di dalam tas gue ini. Tapi kegunaannya ini tas beda-beda ya. Ini tas yang pertama biasanya kalau gue pakai meeting resmi atau ke kawinan dulu ya, atau berbau yang lebih semi formal atau lebih rapi, gue pakai tas clutch seperti ini John, Balenciaga. Gue suka banget sama merek Balenciaga dan menurut gue ini simple, nggak terlalu norak motifnya, desainnya, dan ya gitulah. Kalau buat harian biasanya gue pakai tas yang kayak gini. Tas ini bisa dibilang sling bag. Gue udah bosen pakai waist bag, jadi gue lebih ke arah sling bag sekarang. Ini Kenzo. Ini actually bisa 3 model John. Bisa waist bag, bisa sling bag, sama bisa chest bag. Tapi kayaknya paling sering gue pakai adalah si sling bagnya ini, Kenzo. Shout out to Kenzo. Kenzo tuh lagi keren banget model-modelnya sekarang. Ini banyak banget kompatibelnya. Ini baru sih, belum pernah gue pakai actually. Anjing, gue bahasa Inggris banget John. Ih, masih ada tagnya.
6.500.000 harganya John. Tuh aja ada tagnya. Belum gue copot. Ini LV Keepall. Nah, ini bisa dipasang talinya di sini. Jadi kalau lu lagi traveling, ini biasanya gue pakai waktu lagi traveling atau gue lagi staycation, nginep di mana-mana, gue tinggal taruh semua baju-baju gue di sini. Bisa. Ini kelihatannya kecil John, tapi gede nih lu lihat nih. Bisa taruh semuanya tuh. Ini salah satu must have item yang kalian punya ya. Nah, ini John. Ini udah lama nih. Udah puluhan tahun, tapi masih bagus kan. Kalau beli yang ori kayak gitu John, lu kalau beli barang asli, kelebihannya adalah lu bisa pakai dalam jangka waktu yang lama. Jarvis Pouch gua. Dan ya harus ada liquidnya. Liquid dari KW. Bukan liquid KW anggur putih dingin. Ini edisi terbaru gua dan ini adalah bukan liquid KW salt nicotine ya, yang anggur merah dingin. Ini buat pouch systemnya. Kenapa ini penting banget di hidup gua? Benda ini telah menghidupi gua. Ini salah satu adalah bisnis gua yang bisa menghidupi gue sampai sekarang, karena waktu lagi pandemi kemarin musik nggak bisa jalan, mau nggak mau kita harus survive di masa pandemi dengan cara jualan liquid John. Jadi menurut gue liquid adalah benda terpenting di hidup gue. Vape ya. Sandal, karena gue sebenarnya orang yang paling males pakai sepatu ya John. Gue itu mager banget pakai sepatu. Kalau bisa pakai sendal, gue pasti akan pakai sendal. Ini ada dua sendal favorit gue. Yang ini produk gue sendiri, KW2020 Sandals. Ya, shout out to KW2020. Jadi buat kalian yang mau beli, murah banget nih, lagi diskon. Linknya ada di deskripsi. Ini sandal favorit gue. Dan yang ini Gucci. Ini juga salah satu favorit gue. Gue selalu beli barang yang modelnya OG John. Yang modelnya tuh basic, yang modelnya tuh klasik. Kayak begini, ini nggak bakal basi nih model kayak begini. Ini bakal everlasting ya. Makanya gue bikin sandal KW, gue bikin sandal KW yang model klasik seperti ini. Jadi everlasting. Lo mau pakai baju apa, lo mau pakai warna baju apa, celana warnanya apa, tetap bisa dipakai. Karena ini adalah warna basic dan logo basic. Sekarang kita masuk ke bagian benda nggak penting di hidup gua yang pernah gue beli. Kenapa gue bisa beli benda itu ya? Ini sedikit penyesalan, tapi ya udah dibeli John. Jadi inilah benda-benda nggak penting di hidup gua. Yang pertama adalah ini benda tidak penting sekali. Saya bisa beli karena kerjaan gue sebelum tidur, gue browsing marketplace, jadi saya termakan. Apa ya bisa dibilang ya, termakan mungkin produk-produk seperti kayak gini ya John. Mungkin kamu juga tahu ini produk apa. Ini adalah, ini buat apa di sini, pengait masker. Jadi kan kalau masker yang murah gitu, berapa kali gue beli yang harga maskernya sekarang tuh kan masker udah murah ya, 20.000 isi 50 piece ya kan, 50 masker. Itu karetnya rada jelek John, jadi longgar. Nah, terciptalah benda ini, pengait masker. Dan ternyata tidak penting dan tidak enak. Itulah benda nggak penting dalam hidup gue yang pertama. Sebenarnya ini penting banget di hidup gue, tapi jadi nggak penting gara-gara gue kebanyakan beli parfum ya John. Dan semuanya kayak lo lihat nih, belum dipakai John, belum dipakai. Beginilah kalau apa ya, latah bisa gue bilang. Gue seneng banget nyoba-nyobain wangi parfum baru. Kayak misalkan gue pergi ke mall gitu kan, terus gue masuk nggak tahu mau kemana gitu kan, gue gabut, gue keliling-keliling mall, gabut masuk ke dalam toko parfum, gue cobain enak, terus gue beli kayak begini kan. Ini Chanel Allure yang buat cowok, ini wanginya enak banget sebenarnya. Tapi jatuhnya ini kayak koleksi lah ya, nggak apa-apa. Ini juga ada, ini gue beli di Singapura, replika ya John. Yang ini di Plaza Senayan gue beli Memo. Yang ini favorit gue ada di depan ini semua. 3 ini favorit gue. Angel Amen, yang Paco Rabanne 1 million, sama ini Tom Ford Black Orchid. Ini salah satu parfum termahal yang pernah gue beli. Kalau nggak salah tuh gue beli 4,5 juta. Ini enak banget wanginya. Jadi buat cowok-cowok, kalau kalian mau bikin cewek sange, ya ini bikin wanginya tuh bener-bener bikin cewek kelepek-kelepek lah intinya gini. Cara pakai parfum juga harus yang pas ya gini. Buat menghemat bisa diginin sih sebenarnya. Terus taruh di belakang kuping. Udah, sesimpel itu. Kalau parfumnya cocok sama lu, setelah kena keringet dia malah makin wangi John. Kayak gitu sih basicnya kalau parfum. Makanya lu harus sering coba-coba parfum mana yang cocok sama
kulit lo sama badan lo, karena setiap parfum itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika lo keringetan ya. Kalau emang tuh parfum cocok sama lo, makin keringetan makin enak wanginya. Ini dia John, pemanas kopi. Ya, gue lagi-lagi termakan apa yang namanya produk-produk di marketplace, produk-produk nggak penting di online. Ya karena gue suka ngopi, tiap pagi gue harus ngopi, sore juga gue ngopi. Jadi kadang-kadang kalau pagi tuh gue ngopinya ngopi panas ya John. Kalau siang sore itu gue biasanya ngopinya yang es. Kalau pagi-pagi gue suka kelupaan, mbak gue udah bikinin kopi, terus gue lupa minumnya. Jadi pas gue nyampe ke tempat kopi gue udah dingin. Jadi gue pikir daripada dibikin ulang atau dibuang ini kopi sayang. Gue lihat-lihat di marketplace ada nih penghangat kopi. Pas gue beli terus sampai di rumah ternyata anjing kagak ada panas-panasnya bangke. Barang selanjutnya yang tidak penting di hidup saya adalah robot ini. Ya, ini GJS robot. Sebenarnya ini robot keren ya John. Tapi apa ya? Gue beli gara-gara bisa di custom stikernya. Ini ada stiker KW kan. Tuh. Bisa dipakein skin KW begini, jadi gue tertarik untuk membelinya. Ini harganya 8.200.000 waktu gue beli ya. Tapi emang nggak penting, karena kalian nggak bisa main sendiri. Kalian harus punya musuh orang lain. Jadi lu kalau misalkan mau latihan di rumah, lu harus beli 2 robot. Tapi kan kalau 2 robot sayang banget John. 8.200.000 kali 2 berarti 16.400.000. Sayang banget John. Tapi nggak apa-apa lah, ini ntar buat main sama Babon. Sebenarnya ini robot keren, di luar negeri juga udah happening robot battle kayak gini John. Cuma di Indonesia belum ada, belum banyak yang punya. Gua harus cari teman dulu, teman main. Ini ada apa namanya? Ada remote, jadi lu bisa gerak sensor badan gitu. Jadi lu kalau gua begini, dia juga begini. Tapi karena udah nggak pernah dipakai, jadi gue lupa taruh di mana itu robot, taruh di mana itu apa namanya? Controllernya, joysticknya, gue lupa. Ya begitulah. Ini keren nih. Ada sensor-sensornya di sini. Dari handphone nanti lu juga bisa lihat. Kalau lu kena pukul, hit berkurang darah lu. Kalau nanti udah mati lu, yang tadi ya begini-begini, dia tiba-tiba langsung mati sendiri. Kalau lu kalah. Ini dia, mobil Mercy gua. Gak penting sebenarnya. Kenapa gue harus beli Mercy ya kan? Mobil gitu. Mobil kegunaannya cuma apa, alat transportasi dari A ke B, jalan nyampe gitu kan. Sebenarnya nggak harus beli mobil Mercy, tapi ini satu pencapaian yang harus kita appreciate ya. Waktu itu gue sebelum nikah, kita ngobrol-ngobrol, gue sama Nivi, gue pengen banget katanya beli Mercy, kata Nivi kayak gitu kan. Jadi waktu setelah nikah, gue ada rezeki, gue beliin dia Mercy gitu loh John. Sebenarnya nggak harus beli Mercy sih John, bisa aja beli mobil biasa, tapi ya apa lah ya, pencapaian diri. Kalau kata senior-senior gue di dunia bisnis dan di dunia perlawyeran, karena gue dulu pernah kerja sebagai di law firm, belum jadi lawyer beneran, di law firm ya. Misalkan kayak gini, gue sebagai klien gitu kan, terus ada lawyer satu, yang satu sorry itu saya bawa Avanza, yang satu bawa Lambo. Nggak mungkin kita sebagai klien berani nawar harga si lawyer Lambo ini pakai harga lawyer Avanza kayak gitu John. Itu filosofinya branding, self branding diri sendiri. Tapi nggak penting lah harus pakai Mercy ya. Akhirnya selesai juga 5 barang terpenting di hidup gua dan 5 barang nggak penting di hidup gua. Kalau kalian suka sama konten ini 50-50, langsung kasih tau gua, komen di bawah atau DM Instagram gua @royricardo. Jangan lupa untuk di follow. Kira-kira kita bikin konten 50-50 sama siapa? Artis siapa? Atau musisi siapa? Atau siapapun, lo boleh kasih tau ke gua. Langsung komen di bawah atau DM Instagram gua. Alright, karena hidup itu harus seimbang. Roy Ricardo signing out. Kira.